Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Novia Pancaputri, jurusan Manajemen Universitas Gunadarma. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ekonomi, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Fungsi permintaan akan produk sangat berhubungan dengan kuantitas yang diminta dan semua faktor yang mempengaruhi kuantitas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalnya harga barang itu sendiri terlalu tinggi, maka permintaan dari konsumen itu akan sangat sedikit. Terus yang kedua ada harga barang lain atau saingan. Jadi perusahaan harus mengimbangi harga barang milik dia dengan para pesaing-pesaing atau para penjual-penjual yang lain agar konsumen itu tidak pilih kasih atau akan memilih perusahaan yang kita buat. Yang kedua ada selera. Jadi gimana perusahaan membuat suatu barang atau barang produksi itu semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan membuat daya tarik dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga ada pendapatan, jumlah penduduk, dan faktor lain. Hukum permintaan. Hukum permintaan itu semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan menurun dan sebaliknya. Kurva permintaan individual dan pasar. Yang pertama ada kurva permintaan individual. Kurva permintaan individual adalah kurva atau suatu daftar yang menunjukkan jumlah-jumlah suatu barang untuk setiap satuan waktu yang oleh seseorang konsumen ingin dan sanggup untuk membelinya dan ingin mengetahui kurva permintaan tersebut. Yang kedua ada kurva permintaan pasar. Pada dasarnya kurva permintaan pasar ini sama dengan kurva permintaan individual. Hanya saja skala pada sumbu horizontal berbeda, sebab jumlah kurva permintaan pasar yang mau dibeli oleh seluruh masyarakat itu diukur dalam ribuan bahkan jutaan ton. Terus ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan biasanya terjadi karena perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Misalnya kayak perubahan selera masyarakat, mungkin masyarakat udah bosan dengan produk tersebut, terus harga barang substitusi, pendapatan, dan lain-lain. Di sini ada contoh kurva permintaan. Ada 3 kurva. Yang pertama ada kurva permintaan Amir, permintaan Budi, dan permintaan pasar. Permintaan Amir dan Budi ini merupakan contoh kurva permintaan individu. Jadi kurva permintaan individu itu nggak aspeknya tuh cuma sedikit, nggak bisa banyak. Nah, kalau misalnya permintaan pasar itu ke seluruhnya, ke seluruh konsumen. Jadi di sini terlihat secara luas, kalau ini lebih ke individual aja. Di sini ada keterangannya ya, permintaan pasar merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan individu. Tampak bahwa permintaan pasar buku merupakan perjumlahan antara permintaan Amir dan Budi. Jadi dia udah keseluruhan kalau permintaan pasar. Terus yang kedua ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi atau ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual semakin tinggi juga. Terus sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen.
Terus kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas ekuilibrium. Macam-macam penawaran. Penawaran itu ada dua. Yang pertama, penawaran mikro. Penawaran mikro merupakan penawaran perorangan, di mana produsen hanya menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Terus kalau mikro itu lebih sedikit gitu. Terus ada penawaran makro. Di sini penawaran makro itu lebih fokus pada kondisi pasar secara menyeluruh. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan penggerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produksi yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Di sini ada contoh kurva penawaran. Keterangannya dalam kurva penawaran di samping diketahui bahwa harga es krim naik dari yang tadinya harga $1 menjadi $3. Nah, di sini juga garisnya itu bergeser ya karena harganya itu naik. Jadi peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah penawaran es krim bertambah dari 1 hingga 5. Yang terjadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran yaitu titik A ke titik C. Lanjut ke pergeseran kurva penawaran. Selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali harga faktor tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud di antara lainnya adalah harga input teknologi, harapan atau ekspektasi, dan jumlah penjualan. Ada elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas sempurna. Elastisitas ini terjadi pada saat jumlah produk yang ditawarkan berubah, akan tetapi harganya tidak berubah. Jadi misalnya jumlah produknya itu banyak atau sedikit, tapi harganya tetap segitu. Terus ada penawaran elastis. Penawaran elastis ini terjadi ketika barang yang ditawarkan berubah dari segi kuantitasnya. Terus penawaran elastis uniter. Penawaran ini terjadi akibat perubahan harga pada jumlah barang. Yang keempat ada penawaran inelastis. Keadaan ini terjadi ketika perubahan pada penawaran relatif lebih kecil dibandingkan dengan presentasi perubahan harga. Yang kelima ada penawaran inelastis sempurna. Penawaran yang terjadi dalam kondisi ini presentase pada perubahannya bernilai 0, sedangkan nilai perubahan harganya itu ada. Intinya, jika harga berubah, maka penawaran tidak akan berpengaruh. Lanjut ke kebijakan pemerintah dalam ekonomi pasar. Jadi di sini dijelasin apa sih yang dibuat pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi atau pasar. Kebijakan pemerintahan dalam perekonomian ini bertujuan untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan. Maka pemerintah sangat diperlukan dalam
perekonomian suatu harga. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga. Yang pertama ada intervensi pemerintah secara langsung atau kebijakan pemerintah secara langsung. Yang pertama ada penetapan harga minimum atau floor price. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Jadi di sini biar harga barang itu tidak terlalu menurun. Jadi produsen itu tidak merasakan kerugian ya. Terus yang kedua ada penetapan harga maksimum atau selling price. Di sini penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan harga eceran tertinggi dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Di sini kebijakan ini lebih ke konsumennya ya, maksudnya membuat keuntungan ke konsumennya, jadi agar konsumen itu sama-sama sih ini keduanya biar mereka antara produsen dan konsumen itu nggak merasa rugi atau, nggak sayang gitu membeli barang tersebut. Jadi biar produsennya itu tidak menjual harganya terlalu tinggi, jadi makanya pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Lanjut, intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama ada penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Contohnya seperti kita beli barang gitu keluar, mungkin biaya adminnya atau biaya ongkirnya akan lebih tinggi. Nah, itu termasuk dalam pajak. Bertujuan agar barang dalam negeri itu lebih laris daripada barang luar negeri. Terus yang kedua ada pemberian subsidi. Pemberian subsidi biasanya diberikan kepada pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang penghasil barang kebutuhan pokok. Mungkin kayak seperti beras, terus jagung, dan lain-lain. Subsidi ini juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekankan biaya produksi supaya mampu bersaing kepada produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekankan laju inflasi. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.